Apa itu jahiliyah, kefasikan, kesesatan, dan ridah? Kini umat Islam yang memegang teguh keislaman dengan benar bagaikan memegang bara api di tangan. Kini kita hidup di zaman yang penuh dengan kejahilan dan ketidakadilan serta kemunafikan. Saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah atau ujian, di mana orang Muslim yang memiliki jumlah yang sangat banyak namun dari segi kualitas ternyata mereka bukanlah orang yang beriman, bahkan masih terlihat jahil dan sebagian lainnya mungkin ada yang munafik. Oleh karena itu kita perlu mengetahui makna jahiliyah, kekufuran, ridah, serta fasik. Jangan sampai kita masuk ke dalam salah satu di antaranya. Berikut sedikit penjelasan tentang hal tersebut. A. Jahiliyah. Jahiliyah adalah keadaan yang ada pada bangsa Arab sebelum Islam, yakni kebodohan tentang Allah, para rasulnya dan syariat agama. Ia berasal dari kata al-jal, kebodohan, yaitu ketiadaan ilmu. Jahiliyah terbagi menjadi dua macam. Pertama, jahiliyah amah, jahiliyah umum, yaitu yang terjadi sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia telah berakhir dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, jahiliyah hasyah, jahiliyah khusus, yakni yang terjadi pada sebagian negara, sebagian daerah dan sebagian orang. Jahiliyah jenis ini masih ada hingga sekarang. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 perkara dalam umatku yang termasuk perkara jahiliyah. Hadits Muslim. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya engkau adalah seorang yang masih memiliki sifat jahiliyah. Hadits Al-Bukhari dan Muslim. Karena itu, nyatalah kesalahan orang yang mengenelarisir jahiliyah pada zaman sekarang hingga mengatakan, jahiliyah pada abad ini atau yang semisalnya. Yang benar adalah hendaknya dikatakan, jahiliyah sebagian orang yang hidup di abad ini, atau mayoritas yang hidup di abad ini. Adapun mengeneralisir jahiliyah, maka hal itu tidak benar dan tidak diperbolehkan, sebab dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti jahiliyah secara umum itu telah hilang. B. Kefasikan. Secara bahasa kefasikan al-fis adalah al-huruj, keluar. Sedangkan yang dimaksud kefasikan menurut syara adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kefasikan ada dua macam. Pertama, kefasikan yang membuatnya keluar dari agama, yakni kufur. Karena itu orang kafir juga disebut orang fasik, maka ketika menyebut iblis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, maka ia berbuat fasik mendurhakai perintah Rabb-Nya. Al-Kahfi 50. Kefasikan iblis di atas adalah kekufurannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan adapun orang-orang fasik maka tempat mereka adalah neraka. As-Sajdah 20. Yang dimaksud orang-orang fasik di atas adalah orang-orang kafir. Hal itu sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sesudahnya. Artinya, setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. As-Sajdah 20. Kedua, kefasikan yang tidak membuat seseorang keluar dari agama, sehingga orang-orang fasik dari kaum muslimin disebut al-asyi, pelaku maksiat, dan kefasikan itu tidak mengeluarkannya dari Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. An-Nur 4. Artinya, barang siapa menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji,
maka tidak boleh mengucapkan ucapan-ucapan kotor, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Al-Baqarah 197. Dalam menafsirkan kata-kata fasik dalam ayat di atas, para ulama mengatakan, ia adalah perbuatan maksiat. 1. C. Kesesatan. Kesesatan adalah berpaling dari jalan yang lurus. Ia adalah lawan dari petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya ia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya ia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Al-Isra 15. Kesesatan dinisbatkan kepada beberapa makna. 1. Terkadang diartikan kekufuran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, barang siapa kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. An-Nisa 136. 2. Terkadang diartikan kemusyrikan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. An-Nisa 116. 3. Terkadang diartikan menyalahi kebenaran tetapi di bawah kekufuran, sebagaimana dikatakan, kelompok-kelompok yang sesat, artinya yang menyalahi kebenaran. 4. Terkadang diartikan kesalahan, sebagaimana ucapan Musa alaihissalam. Artinya, aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang hilaf, salah. Asy-Syu'ara 20. 5. Terkadang diartikan lupa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Al-Baqarah 282. 6. Terkadang diartikan hilang dan tidak ada, seperti dikatakan, unta yang hilang. D. Ridah. Secara bahasa ridah, artinya kembali. Dan menurut istilah syara, ridah berarti kufur setelah Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 217. Ridah ada 4 macam. 1. Ridah dengan ucapan. Seperti mencaci Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam atau malaikat-malaikatnya atau salah seorang dari Rasulnya. Atau mengaku mengetahui ilmu gaib atau membenarkan orang yang mengaku nabi. Atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala atau memohon pertolongan kepadanya, sesuatu yang tidak kuasa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berlindung kepadanya dalam hal yang juga tidak kuasa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ridah dengan perbuatan. Seperti sujud kepada patung, pohon, batu, kuburan, dan memberikan sembelihan untuknya. Termasuk juga membuang mushaf Al-Quran di tempat-tempat yang kotor, melakukan sihir, mempelajari dan mengajarkannya, serta memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini kebolehannya. 3. Ridah dengan kepercayaan i'tiqad. Seperti kepercayaan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kepercayaan bahwa zina, khamar dan riba adalah halal. Atau percaya bahwa roti adalah haram, salat adalah tidak wajib, atau hal semisalnya yang telah disepakati kehalalan, keharaman atau kewajibannya secara ijma konsensus yang pasti, yang tak seorang pun tidak mengetahuinya. 4. Ridah dengan keraguan tentang sesuatu sebagaimana yang disebutkan di atas.
Seperti ragu tentang diharamkannya syirik atau diharamkannya zina atau khamar. Atau ragu tentang halalnya roti atau ragu terhadap risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau risalah nabi-nabi selainnya, atau ragu tentang kebenarannya, ragu tentang agama Islam atau ragu tentang kesesuaian dengan zaman sekarang. Konsekuensi hukum setelah terjadinya ridah. 1. Yang bersangkutan diminta untuk bertaubat. Jika bertaubat dan kembali kepada Islam dalam masa 3 hari, maka taubatnya diterima kemudian ia dibiarkan tidak dibunuh. 2. Jika ia tidak mau bertaubat, maka ia wajib dibunuh, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mengganti agamanya, murtad maka bunuhlah dia. Hari. Al-Bukhari dan Abu Daud. 3. Dilarang membelanjakan hartanya di saat ia dalam masa diminta untuk bertaubat. Jika ia masuk Islam kembali, maka harta itu miliknya. Jika tidak maka harta itu menjadi rampasan, fai, baitul mal sejak ia dibunuh atau mati karena ridah. Pendapat lain mengatakan, begitu ia jelas-jelas murtad, maka hartanya dibelanjakan untuk kemaslahatan umat Islam. 4. Terputusnya hak waris mewarisi antara dirinya dengan keluarga dekatnya, ia tidak mewarisi harta mereka dan mereka tidak mewarisi hartanya. 5. Jika ia mati atau dibunuh dalam keadaan ridah, maka ia tidak dimandikan, tidak disalatkan dan tidak dikubur di kuburan umat Islam. Sebaiknya ia dikubur di kuburan orang-orang kafir atau dipendam dalam tanah, di mana saja, selain di kuburan umat Islam. Wallahu a'lam.